Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Kabar Tani 02. Semoga sahabatku ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya, amin. Kali ini saya akan berbagi tentang bahwa tanaman ini adalah setelah pemupukan 3 hari. Tetapi setelah pemupukan 3 hari, ini biasanya suka ada pertumbuhan dikit-dikit. Tetapi sekarang ini tidak ada sama sekali pertumbuhan, sama saja dengan pertumbuhan kemarin yang belum dipupuk. Dikarenakan bahwa tanaman tersebut adalah loyo. Tanaman tersebut kurang vitamin, mungkin saja bahwa tanaman tersebut adalah sedang mengalami demam, kalau ibarat orang seperti itu. Atau bahwa tanaman tersebut adalah kekurangan protein. Bisa terjadi adalah kekurangan vitamin. Nah, untuk itu, dengan cara apa kita supaya tanaman tersebut akan pertumbuhan lebih cepat, sedangkan makanan sudah tersedia? Di hari keempat ini, saya melakukan aplikasi untuk pemberian asam amino kepada tanaman padi. Biasanya banyak di luar sana bahwa asam amino itu digunakan untuk para petani sayur atau untuk sayur mayur. Tetapi kali ini saya gunakan untuk tanaman yang sedang sakit, dan tanaman ini adalah kurang begitu penyerapannya terhadap makanan. Nah, apa yang saya katakan tadi bahwa tanaman ini dengan hari ini berarti saya melakukan aplikasi ini hari keempat. Ini tidak ada perubahan. Nah, untuk itu saya menggunakan dengan Premino asam amino ini, saya melakukan aplikasi di saat sore hari. Dengan dosis saya 2 mili per liter. Atau seperti tanaman yang seperti saat ini adalah kita dilakukan dengan 1 tutupnya saja. Nah, ini adalah kita melakukan aplikasi bahwa tanaman ini betul-betul loyo dan kurang bergairah. Jadi bukan hanya orang saja sahabatku, bahwa tanaman yang sedang sakit seperti ini dipupuk bagaimanapun banyaknya, ini tidak akan ada reaksi. Karena bahwa tanaman ini yang pertama adalah banyak beberapa faktor, terutama adalah akar yang kurang begitu sehat. Dengan menggunakan asam amino ini, saya yakin dengan asam amino ini pertama akar panjang dan batang keras, dan juga daun akan cepat merubah daripada fotosintesis itu. Nah, untuk itu saya melakukannya dengan cara seperti ini. Inilah yang paling tepat untuk bisa mengobati bahwa asam amino ini kebetulan saya menggunakan dari Premino. Nah, ini adalah sangat yang betul-betul dinantikan oleh tanaman padi siapa saja yang contoh padinya seperti ini. Katakanlah bahwa padi itu adalah kurang bergairah dan loyo. Asam amino di tanaman padi, kata siapa tanaman sayur saja bisa, apalagi di tanaman padi. Nah, kita gunakan dengan cara seperti ini sobatku. Kadang para petani itu bingung dalam keadaan tanaman seperti ini adalah membuat para petani itu stres. Kenapa bisa dikatakan stres? Ini pupuk tidak sedikit. Nah, tetapi bahwa pupuk berarti hari keempat sekarang saya melakukan aplikasi. Nah, ini tidak ada reaksi sama sekali. Nah, sahabatku semuanya, bahwa tanaman padi pun adalah butuh protein yang cukup. Bukan hanya saja kandungan unsur hara, makro, dan mikro, tetapi semacam asam amino ini adalah kandungan proteinnya yang dibutuhkan oleh tanaman padi tersebut. Tapi kita kalau tidak berpengalaman atau tidak pengalaman, maksudnya dari orang lain atau belajar dari mana saja, kita sudah membeli berbagai macam pestisida atau berbagai macam insektisida atau berbagai macam nutrisi. Bagaimana caranya supaya tanaman itu sembuh, tujuannya seperti itu. Nah, ini adalah kita banyak mengeluarkan uang karena belum tentu bahwa pestisida tersebut atau nutrisi tersebut adalah tidak tepat sasaran. Untuk itu saya berbagi untuk sahabatku semuanya, untuk para petani di luar sana,
andai kata sahabat petani itu tanamannya mengalami seperti ini, katakanlah dipupuk masih tetap ogah, nggak mau ada perkembangan, anak pun boro-boro anakan, daun padinya saja kelihatannya keras-keras nggak karuan. Nah, ini adalah bahwa daun padi tersebut tidak bisa berfotosintesis dengan normal. Nah, terus keduanya, makanan sudah diberikan baik melalui pupuk yang ditaburkan atau melalui stomata daun, tetapi tetap saja. Nah, apa saran yang utama bagi saya? Karena apa yang saya katakan tadi, saya menggunakan protein daripada asam amino. Nah, ini adalah untuk memperpanjang akar, agar bahwa akar tersebut adalah bisa menyerap makanan baik unsur hara, makro dan mikronya bisa terserap, dan bahwa padi tersebut akan mempercepat pertumbuhannya. Apalagi saat ini adalah kita di usia hampir 19 hari, karena kita waktu pemupukan adalah di usia 15 hari sobat. Nah, sekarang mudah-mudahan untuk kedepannya adalah pertumbuhan, tetapi yang sudah-sudah pengalaman saya bukan hanya kali ini saja. Ini karena kita kan sawahnya bukan sawah yang menetap, tetapi ini sawah saudara saya yang dapat nyewa. Nah, katakanlah ini sudah pH-nya tidak karu-karuan, dan ditambah pemupukan juga kebanyakan nitrogen. Nah, bagaimana caranya? Sesuai dengan pengalaman, saya gunakanlah asam amino ini. Nah, kita lihat nanti kalau kita sudah menggunakan semacam asam amino ini, bagaimana perkembangannya. Dan bahwa asam amino ini adalah, ini proteinnya sangat lumayan. Dan asam amino ini mengandung sitokin dan antibodi. Jadi bahwa tanaman kita ini adalah, ini nanti akan kebal terhadap serangan hama dan penyakit. Jadi untuk itu, kalau tanaman padi kurang protein, ibarat kita kurang protein sama saja. Jadi di dalam darah kita adalah, ini ada kandungan serabut-serabut protein yang diserap oleh darah. Dan di dalam tanaman pun tidak jauh berbeda. Artinya bahwa sel-sel komponen yang ada di dalam tanaman ini memperkuat untuk serangan hama dan penyakit, dan keduanya adalah memperlancar untuk prosesnya fotosintesis. Artinya makanan yang diserap melalui akar yang begitu panjang dari tanaman tersebut dan dengan cepat diproses di daun untuk disinari oleh matahari yang disebut adalah fotosintesis, ini akan cepat dibagikan ke seluruh sel-sel tanaman yang ada di tanaman padi tersebut. Dan tanaman padi tersebut akan mempunyai reaksi pertumbuhan maksimal dari mulai awal setelah diaplikasikan sampai padi itu akan panen, dan mempercepat juga untuk pembuahan. Nah, itulah kelebihan daripada protein tersebut, sahabatku.